Salam, salam jumpa lagi di channel Indahnya Kasih Tuhan atau yang disingkat Inkatu Channel dalam Renungan Pagi. Namun sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Namun sebelum kami mulai tugas dan aktivitas kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui renungan singkat kami pagi hari ini, kami selalu dikuatkan dan diteguhkan iman kepercayaan kami di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ajakan untuk tidak berpura-pura sangatlah kental dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Ulangan pasal 22 ayat 1-12. Khususnya ayat 1-4. Mengajarkan kepada kita agar kita tidak boleh berpura-pura terhadap milik kepunyaan orang lain, baik itu barang maupun binatang peliharaannya. Kita tidak boleh berpura-pura dalam memberikan pertolongan maupun mengamankan barang tersebut. Dalam ayat yang kelima, mengajak kita agar tidak berpura-pura, baik itu perempuan maupun laki-laki, karena kita sama-sama diciptakan Tuhan. Sehingga tidak perlu kita berpura-pura menjadi orang lain, apalagi kalau hal itu dilakukan demi menghindari kewajiban. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 memberikan sebuah contoh aturan mengenai burung yang mengajarkan supaya orang tidak berpura-pura, tidak tahu bahwa kelangsungan hidup burung tetap harus dipelihara. Begitupun di ayat yang ke-8 memberikan contoh tentang sebuah atap rumah tanpa tembok itu sangat berbahaya. Dan di ayat yang ke-9 sampai 12, ayat ini mengajarkan kita agar kita tidak boleh melakukan sikap kepura-puraan kita mengenai kewajiban terhadap Tuhan melalui kebun anggur dan pakaian yang mengingatkan kepada hukuman Allah. Dari ayat firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, sikap kepura-puraan bisa menjadi senjata paling ampuh untuk melepaskan diri kita dari suatu kewajiban atau tanggung jawab yang sebenarnya harus kita lakukan. Namun, aturan yang diberikan oleh Tuhan tidak memberi peluang pada sikap kepura-puraan kita. Berpura-pura bisa disamakan dengan kebohongan. Berpura-pura tidak tahu dan berpura-pura lupa sama halnya dengan berbohong demi kepentingan, keinginan, atau kesenangan dirinya sendiri. Di masa sekarang ini pun, mungkin kita menemukan sikap kepura-puraan di berbagai tempat dan situasi. Orang bisa saja berpura-pura ramah supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau mungkin bisa saja orang berpura-pura miskin supaya menerima santunan atau belas kasihan dari orang lain. Atau bahkan orang juga berpura-pura sibuk supaya tidak perlu melakukan pelayanan di gereja atau di masyarakat umum. Sikap kepura-puraan yang semacam ini tidak akan membawa kebaikan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Justru kita akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi, marilah kita terus belajar untuk jujur dan hidup membangun hubungan yang baik dengan sesama. Janganlah kita memilih untuk berpura-pura demi diri kita sendiri dan merugikan banyak orang. Hal-hal yang seperti inilah tidak akan menjadi berkat buat orang lain atau menjadi contoh yang tidak baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kiranya melalui renungan singkat kita pada pagi hari ini, kita selalu diubahkan dalam setiap menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan bersikap jujur, taat, dan setia melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas renungan singkat pagi hari ini. Kami selalu diajarkan agar kami selalu jujur dan taat, setia terhadap tugas dan kewajiban yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.